Yo halo teman-teman, kembali lagi di Pemain Satu dan kali ini kita bakal lanjutin lagi Bloxroid Indonesia. Dan sesuai janjiku kemarin, aku bakal bikin video Draco V4. Jadi ini adalah video cara mendapatkan race, salah satu race terkuat di game ini, yaitu Draco. Dari V1 sampai V4 full gear atau namanya tuh full ember untuk Draco. Aku juga bakal jelasin mulai dari dojo trainer, semua sabuk dari yang putih sampai hitam. Habis itu aku bakal jelasin cara dapetin Draco V1, V2, V3, bahkan sampai V4. Jadi mungkin videonya agak panjang, tapi semoga cukup lengkap dan mungkin bisa bantu kalian yang lagi pengen dapetin race Draco. Jadi langsung aja ke videonya. Oh ya, sebelum videonya dimulai aku mau ngasih tahu aku ada server Discord, kalian bisa masuk. Di situ ada orang-orang yang main Bloxroid juga, dan setiap hari kadang ada si event ya. Kadang juga berburu Leviathan dan lain-lain. Kalian bisa masuk di link di deskripsi atau di kolom komentar, nanti ada link untuk masuk ke server Discordnya. Jadi langsung aja ke videonya. Oke, pertama aku mau ngasih tahu dulu beberapa syarat dan juga saran dariku. Pertama, kalian tuh harus punya Dragon Talent Mastery 500. Ini wajib sih, bukan saran, ini wajib ya. Kalian harus punya Dragon Talent. Itu evolusi atau V2 dari Dragon Breath. Cara dapetinnya gimana? Kalian tuh harus ke Haunted Castle dan kalian harus gacha di gacha tulang dan berharap kalian tuh dapat Fire Essence. Fire Essence dan Hollow Essence tuh beda ya. Kalau Hollow Essence kan buat summon Reaper ya. Kalau ini tuh buat dapetin Dragon Talent. Anggap aja kalian udah hoki, kalian tulang kalian tukerin dan kalian dapet Fire Essence. Kalian langsung ke Hydra Island, terus kalian ke pulau atau kotanya di atas itu. Kalian langsung ngomong sama NPC yang namanya Uzot. Itu kalian langsung tukerin Fire Essence kalian dan kalian udah bisa buka akses untuk membeli Dragon Talent. Kalau udah beli, kalian naikin masternya ke 500. Nah, dan ini saran nih, saranku. Menurutku kalau kalian yang pengen sampai V4 apalagi ya, mungkin kalau sampai V3 nggak perlu sih. Cuma yang pengen sampai V4 Draco-nya, saranku sih harus punya 2 kali mastery sih. Serius, aku nggak bohong. Kalau nggak ada 2 kali mastery ini susah banget. Mungkin dibanding susah lebih ke nyiksa mungkin. Kalau kalian nggak punya 2 kali mastery itu nyiksa sih emang. Nanti aku jelasin. Pokoknya nanti susah lah kalau nggak ada 2 kali mastery. Jadi saranku ini sebelum kalian mulai niatan untuk ambil race Draco dan sampai V4 apalagi, saranku harus punya 2 kali mastery sih. Oke, kalian udah punya Dragon Talent dan mastery-nya udah 500. Jadi mastery kalian udah 500, kalian sekarang bisa ke dojo trainer ya. Tempatnya itu ada di Hydra Island atau Hydra Town atau Pulau Hydra. Habis itu kalian bisa ngobrol sama dojo trainer, dia tuh ada di dalam. Dan kalau misalnya kalian udah 500 mastery di Dragon Talent, kalian bisa lakuin misi sabuk ya. Jadi kita langsung aja bahas dari pertama dulu. Oke, misi pertama yang namanya Admittance. Misinya tuh disuruh mengalahkan 20 sampai 30 NPC dengan level yang setara atau beda 100. Misalnya kalian level 2000 misalnya ya. Berarti kalian cuma bisa ngelawan NPC yang levelnya 1900 sampai 2100. Kalau misalnya kalian level 2000, ya lumayan jelas lah ya. Hadiahnya adalah sabuk warna putih dan rare scroll. Misi kedua yaitu Water Warrior. Ini tuh disuruh mengalahkan 5 sea event ya, atau lebih tepatnya sea entity. Jadi misalnya kayak hiu, piranha, kapal, sea beast, itu kehitung sea event. Terror shark juga kehitung sea event atau sea entities. Untuk rumbling water itu nggak terhitung ya. Jadi kalau misalnya kalian lawan rumbling water itu nggak kehitung sama sekali. Saranku sih mending lawan hiu sama piranha ya, karena gampang. Atau kapal juga bisa, kapal lumayan gampang soalnya. Hadiahnya adalah sabuk warna kuning, akses Dragon Hunter, dan 300 fragment. Misi ketiga namanya diplomasi. Kalian harus melakukan trade dengan orang apapun itu, terserah kalian trade buah sampah atau buah bagus. Hadiahnya itu sabuk warna oranye, legendary scroll, dan setelah ini kalian kena cooldown. Oke. Jadi aku lupa jelasin. Jadi setiap 3 misi dojo trainer kalian tuh kena cooldown sepanjang 12 jam. Jadi nggak bisa tuh kalian sejam tuh langsung tamat gitu, langsung sampai sabuk hitam tuh nggak bisa sih. Kalian tuh cuma bisa lakuin 3 misi per 12 jam atau per 1 sesi lah ya. Kalau udah lakuin 3 misi, kalian harus nunggu 12 jam baru kalian bisa lanjut ke sabuk berikutnya gitu ya. Anggap aja udah 12 jam, kalian bisa langsung lanjut ke misi selanjutnya.
Nama misinya yaitu Beyond the Horizon. Kalian tuh harus berada di Sea Danger level 4 sampai 6 dan diem di sana selama 5 sampai 10 menit. Dan ini santai aja kok, nggak harus konstan di situ terus. Kalian bisa cicil ya. Misalnya kalian 3 menit terus kalian dibunuh terror shark gitu. Terus kalian ngulang dari awal tuh nggak apa-apa. Itu tetap kehitung progres, ada persenannya lah setahu. Jadi nggak harus 10 menit tanpa mati tuh nggak harus ya. Jadi aman aja kok, gampang kok. Hadiahnya yaitu sabuk warna hijau. Selanjutnya Sekirei. Kalian harus trade, gimana ya ngomong ya, kalian tuh harus ngambil buah dari orang. Nah, ini gimana ya jelasinnya? Oke, aku coba jabarin ya. Jadi misal kalau gampangnya gini, kalian gacha buah, terus buahnya kalian drop ke teman kalian atau ke orang, dan orangnya tuh harus ngedrop balik cuy ya, gampangnya gitu. Atau sebaliknya, orang ngedrop ke kalian, misal teman kalian ngedrop buah ke kalian dan kalian ngedrop balik buah itu yang dikasih dari teman kalian ke dia lagi. Hadiahnya yaitu sabuk warna biru, 500 fragment, dan akses untuk upgrade Dragon Talon di NPC Uzod. Selanjutnya misinya namanya Hanto. Kalian tuh harus melawan 3 elite pirate. Nah, ini gampang lah ya. Hadiahnya sabuk warna ungu, legendary scroll, dan juga akses aura atau haki dragon. Setelah ini kalian kena cooldown lagi, harus nunggu 12 jam sebelum bisa lanjut ke misi selanjutnya atau sabuk selanjutnya. Kalau udah 12 jam kita bisa lanjut ke misi selanjutnya, namanya itu Teitoku. Ini gitu kalian harus melawan terror shark atau rumbling water. Jadi ini kalian bisa milih ya. Saranku sih yang gampang ya terror shark sih sebenarnya, karena cuma satu doang kan. Hadiahnya yaitu sabuk warna merah dan juga akses untuk membuat atau ngecraft Dragon Heart dan juga Dragon Storm dari Dragon Hunter. Selanjutnya atau misi terakhir namanya Ryuto Itai. Ini kalian harus melakukan misi atau event Prehistoric Island atau PH dan mengumpulkan 3 tulang, oke? 3 atau lebih terserah kalian. Kalau udah punya ngumpulkan 3 tulang, kalian bisa kembali lagi dan kalian bisa dapetin sabuk terakhir. Hadiah dari misi ini adalah sabuk hitam atau sabuk terakhir, 1500 fragment, akses ke Dragon Wizard, dan juga akses gacha ke Dragon Hunter. Dan kalian udah selesai, kalian udah bisa lanjut ke misi selanjutnya atau tahap selanjutnya yaitu Draco. Karena ini udah selesai, udah tamat lah ya. Setelah ini kalian tuh harus ngobrol sama Dragon Wizard. Di sini nanti kalian akan ditawari namanya itu Dragon Tether. Itu tuh wajib kalian ambil, ini gratis ya, nggak usah bayar. Kalian ngobrol sama Dragon Wizard dan kalian bisa dapetin namanya Dragon Tether. Ini buat ngambil Dragon Egg cuy. Jadi setelah itu kalian langsung aja, misalnya udah ngambil Dragon Tether, kalian ngelakuin namanya Prehistoric Island lagi. Kalian nyari PH lagi. Terus kalian ambil telurnya. Ini nggak perlu tulang ya, ambil aja telurnya. Telurnya kalau udah dapat nanti masuk inventory kan. Terus kalian bisa langsung ambil Draco kalian. Caranya tinggal kembali ke Dragon Wizard. Terus ngobrol sama dia. Ini kalau udah punya ini ya, udah dapetin telur naga ya atau Dragon Egg. Kalian ngobrol sama Dragon Wizard. Terus kalian tinggal tukerin Dragon Egg kalian menjadi Race Draco. Intinya kalau kalian udah berhasil jadi Draco V1 ya. Oke, selanjutnya kita bakal bahas V2 nya. V2 nya ini gampang juga, kalian tinggal ngobrol lagi sama Dragon Wizard dan kalian dikasih misi untuk mencari atau mengumpulkan 5 Fire Flowers atau bunga api. Ini bisa dibilang gampang kok, gampang ya. Walaupun kata orang susah, menurutku ini gampang kok. Jadi ini aku udah tes sendiri, aku udah eksperimen sendiri. Aku coba lawan NPC di pulau es atau pulau salju, namanya Candy Treat atau apa gitu ya, aku lupa. Pokoknya di sini di NPC ini aku sekitar 1 jam aku ngelawan NPC ini nggak dapet sama sekali. Jadi nggak ngedrop bunga sama sekali. Fire Flower nih nggak ngedrop sama sekali. Habis itu aku coba ke pulau Floating Turtle. Di pulau yang belakang itu ada NPC namanya tuh apa ya, aku lupa. Pokoknya nanti aku tunjukin di klip ini. Aku ngelawan itu baru 1 menit langsung dapet sih, serius. Jadi kalau kata orang susah, ini gampang sebenarnya. Kalian bisa coba ikutin caraku. Aku ngelawan NPC di pulau ini, di tempat ini tuh langsung dapet sih. Nggak ada 1 menit langsung dapet Fire Flowers. Cuma itu ada cooldownnya ya. Jadi misalnya kalian udah dapet 1 bunga api atau Fire Flowers,
Habis itu ada cooldown 5 menit sebelum fire flowersnya bisa ngedrop lagi. Atau enggak kalian tinggal pindah server aja sih. Kalau misalnya kalian males nunggu, kalian bisa pindah server, nggak perlu nunggu 5 menit cooldownnya ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak pindah server tuh ada cooldown 5 menit sebelum fire flowernya bisa ngedrop lagi. Oke, anggap aja udah punya 5 fire flower. Kalian tinggal balik ke Dragon Wizard, dan ini kalau kalian keluar server nggak ke reset ya, jadi aman. Jadi nggak harus ngobrol ke Dragon Wizard terus nyari bunga, terus kalau kalian pindah server terus ngobrol lagi, nggak perlu ya. Kalau kalian cuma perlu ngobrol sama Dragon Wizard sekali aja, sekali per seumur hidup lah ya. Nah setelah itu kalian udah punya 5 bunga, kalian tinggal kembali ke Dragon Wizard dan kalian upgrade race kalian ke V2 harganya 1 juta, dan di sini kalian udah bisa langsung ke V2 Draco. Dan ini ada syaratnya, aku lupa ngasih tahu. Syaratnya kalian harus level 2000 cuy. Oke, selanjutnya V3 ini gampang banget malahan. Tapi sebelum itu ada syaratnya, kalian tuh harus menyelesaikan misi Hornet Man ya. Ini tuh misi yang aura atau haki warna-warni itu loh. Rainbow haki itu kan. Nah, ini gampang sih. Kalian bisa cek YouTuber lain sebenarnya, atau aku jelasin simpelnya, kalian harus lawan bos-bos. Ini ada listnya, ini ada Stone, Hydra Leader, Kilo Admiral, Captain Elephant, Beautiful Pirate, dan ya selesai gitu, gampang. Dan kalian harus level berapa kalau nggak salah, level 2000 juga deh ya kan ya. Setahu kalian harus level 2000 buat akses misi ini ya sama lah kayak V2 nya, gampang. Setelah itu kalian bisa akses misi V3 Dragon Wizard ini. Misinya ngapain? Misinya itu ngelawan Terror Shark. Udah gitu aja. Gampang banget kan lawan Terror Shark. Kalau udah, kalian bisa balik ke Dragon Wizard dan kalian bisa tukerin atau upgrade race kalian ke V3. Harganya itu 3 juta. Nah, lumayan mahal ya. Dan kalian udah V3. Sekarang kita bakal lanjut ke V4. Ini bisa dibilang gampang kok, gampang-gampang. Cuma mungkin agak harus kerja keras mungkin. Harus niat dikit dah. Oke, kita langsung bahas syaratnya dulu nih. Oke, syarat pertama kalian tuh harus punya Dragon Heart dan juga Dragon Storm. Cara bikinnya tuh dari Dragon Hunter. Ini ada di tempat yang sama Dojo Trainer juga, di Pulau Hydra juga kan sama. Dan kalau cara buatnya itu kalau nggak salah perlu Dragon Egg ya. Perlu Dragon Egg sama ini nih namanya nih, ini apa? Blaze Ember. Blaze Ember ini cara dapetinnya dari Dragon Hunter juga cuy, sama di NPC yang sama. Namanya tuh misinya tuh Han. Jadi kalian tinggal pencet yang misi Han. Itu kalian ada 3 jenis misi. Yang pertama itu mengalahkan 3 Hydra Enforcer. Kedua itu mengalahkan Venomous Assailant. Dan terakhir itu misi menghancurkan pohon. Dan per misi itu dapat 3 namanya apa, Azure Ember ini ya, Blaze Ember sorry. Dan ini nggak ada cooldown, kalian bisa lakuin berkali-kali, jadi nggak perlu khawatir lah ya, bisa kalian spam. Oke, anggap aja kalian udah punya Dragon Heart dan Dragon Storm ya. Setelah itu kalian harus naikin mastery-nya masing-masing ke 500. Ini yang aku bilang kenapa kalian tuh harus punya 2 kali mastery jadi saranku ya, karena emang ini tuh perlu waktu menurutku. Bahkan kalau kalian udah punya 2 kali mastery pun itu masih susah ya, masih makan waktu juga. 500 mastery itu susah sih, apalagi yang nggak punya 2 kali mastery gitu kan. Makanya kalau kalian nggak punya 2 kali mastery, aku nggak saranin sih ngambil Draco V4 nih, susah sih menurutku. Kalau misalnya kalian udah punya Dragon Heart, Dragon Storm juga udah punya, terus kalian Dragon Talentnya harus di upgrade cuy. Cara upgrade Dragon Talent tuh di NPC yang namanya Uzot. Ini ada di depan pintu, kalian ngobrol aja, upgrade sampai maksimal. Kalau udah maksimal, oke, udah selesai. Ini adalah syarat pertama. Syarat kedua, kalian tuh harus melakukan event namanya tuh Freezing Hydra kalau nggak salah ya. Caranya gimana? Kalian tuh harus nyari Leviathan, kalian harus lawan Leviathan. Terus hatinya atau Leviathan Heart-nya itu ditaruh atau dibawa ke Hydra Island. Nah nanti tuh ada event namanya Freezing Hydra. Nanti tuh Hydra Islandnya jadi beku lah ya, jadi kayak ada kabut-kabut gitu. Setelah itu kalian pergi ke tempat Dojo Trainer, kalian ngobrol dulu sama si Dragon Wizard cuy. Kalian ngobrol sama Dragon Wizard. Setelah itu kalian tinggal ngidupin lantern atau lampu yang ada di deket situ, masih di tempat yang sama, di sekitar situ. Nanti ada pintu yang kebuka. Kalau misalnya lampunya nggak bisa dihidupin, berarti syarat yang pertama belum terpenuhi. Jadi pastiin syarat yang pertama tadi yang aku udah jelasin itu udah terpenuhi. Setelah itu kalian bisa ke bawah dan nanti ada tempat trial gitu.
atau lebih tepatnya tempat awal trial. Nanti kalian bisa pencet aja dan kalian nanti ngobrol sama sesuatu gitu, dan kalian udah bisa lakuin misi atau trial Draco. Ini adalah syaratnya udah selesai. Jadi itu adalah syarat kedua. Setelah itu kalian bisa lakuin trial Draco di Prehistoric Island. Sekarang kita bakal bahas trial Draco ini. Aku cuma bakal bahas sekali aja. Trialnya tuh kalian tuh disuruh parkour sebenarnya. Susah banget sih sebenarnya. Cuma ada triknya ya, nanti aku jelasin. Oke, pertama kalian tuh harus nyari Prehistoric Island atau PH sama. Pastiin jangan itu ya, jangan kayak harus sempurna lah, kalau bisa jangan kayak misalnya golemnya ngancurin itunya atau volcanonya itu hampir meledak gitu misalnya. Jangan gitu, harus kalau bisa sempurna lah. Setelah itu kalian bisa ke belakang, ada namanya itu semacam cave atau apa namanya ya. Pokoknya di belakang pulau tuh ada kayak bolongan kecil, kalian masuk aja. Dan di situ kalian bisa lakuin trial Draco. Dan perlu aku kasih tahu, per orang tuh cuma bisa satu ya. Atau per PH tuh cuma bisa satu. Jadi misalnya kalian dapat Prehistoric Island, itu cuma bisa satu orang doang yang trial sih. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang trial, itu kalian nggak bisa trial otomatis. Jadi ya itu mungkin rebutan juga sih bisa dibilang, atau kalian cari temen yang emang nggak butuh trial, dia tuh butuh tulang atau butuh telur doang gitu kan. Jadi ya itulah ya, cukup jelas saya. Nah ini trialnya tuh parkour sih, kalian tuh harus loncat gitu. Ini tuh aku kalau nggak salah pertama kali gagal. Tapi kalau pengen gampang, kalian tuh makan buah gravity coy. Jadi kalian makan buah gravity, pakai skill terbangnya. Jadi skill terbangnya tuh dipakai sebelum masuk portal ini cuy. Jadi waktu kalian sebelum masuk pintu trial Draco ini, kalian udah pakai skill F-nya gravity atau skill terbangnya. Habis itu kalian masuk ke portalnya, nanti pas masuk portal kalian tuh dalam kondisi terbang sih. Dalam kondisi ada batu-batu gitulah ya. Dan kalau kalian lakuin aja misinya kalau nggak salah suruh bawa lampu, ada 3 lampu total. Jadi lampunya tuh harus kalian bawa dari bawah ke atas. Nanti kalian hidupin satu-satu sampai 3-3-nya hidup. Setelah itu kalian bisa masuk ke pintu, nanti kebuka dan selesai trialnya. Oh ya, sama aku lupa jelasin. Walaupun ini nggak penting juga sih, karena kalian pakai trik ini nggak perlu khawatir gitu lah ya. Kalian tuh tinggal nanti tuh ada lava gitu. Nanti lavanya bakal naik ke atas, dan kalian tuh kalau lavanya lagi naik kalian harus diem. Nanti tuh kalian dapat semacam perlindungan gitu lah ya. Kalaupun kalian kena itu nggak apa-apa, kalian cuma ngulang dari bawah doang kok. Kalian tinggal ke atas lagi, gampang kok. Dan setelah kalian udah hidupin 3 lampu, nanti ada pintu kebuka dan boom, Draco kalian udah V4. Setelah itu kalian bisa lakuin trainingnya. Ini trainingnya tuh kalian ke tempat yang tadi lagi, yang Draco awal trial itu di Hydra Island. Terus kalian tinggal training, bayar fragment. Kalau total sampai full gear itu 26.000, sama kayak race V4 lain ya. Dan untuk trialnya ini sama. Misalnya kalian udah training, kalian harus trial ulang sih. Kalian harus nyari PH lagi, ngelakuin trial lagi, terus training. Terus kalau udah selesai training, kalian lakuin trial lagi, cari PH lagi, trial, terus upgrade embernya. Terus training lagi. Udah selesai training, kalian cari PH lagi, trial lagi, dan upgrade. Itu aja, ulangi sampai full ember. Kalau udah full ember itu udah selesai lah. Kalau udah sampai full ember, kalian nggak perlu ke PH lagi, dan selesai, udah gitu aja. Aku nggak bakal jelasin karena gitu-gitu aja sih sebenarnya. Sama kayak trial pertama lah ya, cuma bedanya kalian harus training aja gitu. Untuk cara ngecek training di tempat yang awal. Oke, jadi tadi adalah kurang lebih penjelasan cara dapetin Draco V1 sampai V4 dari awal sampai V4 sampai full gear. Juga termasuk tadi misi dojo trainer kan. Semoga sih videonya cukup jelas, dan mungkin kalau kalian yang pengen V4 Draco, kalian bisa masuk ke grupnya, ke Discord. Kadang tuh ada yang nyari PH. Siapa tahu kan kalian juga butuh kan, kalian bisa masuk aja. Atau si event lainnya juga ada di situ. Jadi itu aja dariku, dan semoga videonya bermanfaat. Terima kasih untuk nonton. Bye bye.